Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara rapat koordinasi tingkat Kabupaten Bekasi tentang pengalihan subsidi BBM dan isu strategis lainnya. Hiduplah Indonesia Raya. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil 'alaina kulla 'asir bi jahi basyir nazir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil Ketua DPRD, Kajian sudah, saya pikir tadi masih kami sebenarnya jam 1 sudah di sini standby, tapi memang harus mengikuti pikon dulu dengan Mendagri, Kapolri, dan berbagai menteri terkait hal ini, pengalihan subsidi BBM dan isu strategis. Walaupun besok sudah ada buruh di tempat demo di sini di depan, tapi dalam 1 minggu, 2 minggu sampai 2 bulan ke depan, masyarakat akan semakin merasakan dampak dari kenaikan BBM ini terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya. Namun pemerintah sudah berkali-kali menjelaskan, namun tentu kita harus bantu juga aparat pemerintahan. Kenapa harus terjadi kenaikan BBM? Dan sebenarnya kalau dari kita bisa berangkat dari kesimpulan akhir, tapi nanti setelah ini baru menjelaskan kenapa kita menyatakan kenaikan BBM sudah sewajarnya terjadi. Kenapa begitu? 70% subsidi. Jadi subsidi kita ini saat ini sudah mencapai 502,4 triliun. Di awal tahun dianggarkan 300 triliun subsidi BBM ini. Tapi karena harga minyak dunia naik, kenapa minyak dunia naik? Salah satunya faktor perang BBM, minyak, tetapi dialihkan ke bantalan sosial, program bantalan. Kalau dulu namanya jaring pengaman sosial. Kalau jaring kan ada bolong-bolong yang mungkin ada yang tidak terjaring. Kalau bantal ini semua harus diberikan bantalan supaya tidak jatuh akibat kenaikan harga dan inflasi. Apa bentuknya? Pertama, ada bantuan langsung tunai dialokasikan dari subsidi tadi, digeser sebagian masih tetap dipakai subsidi, sebagian lagi dipakai untuk bantuan langsung tunai sejumlah 12,4 triliun. Nanti akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Di Kabupaten Bekasi sendiri, Kadinsos ada itu sudah ada TKS ya, nanti data-datanya. Jadi ada sekian ratus ribu kepala keluarga yang akan menerima ini senilai 150.000 per bulan selama 4 bulan dan dibayarkan 2 kali, jadi 300 melalui PT Pos. Jadi keluarga miskin pasti dia kesulitan dengan kenaikan harga beras itu, ongkos jadi naik, harga beras naik, minyak naik, segala macam naik. Nah, kita bantu 150.000 per bulan dari pemerintah pusat selama 4 bulan, dengan harapan nanti selama 4 bulan ini situasi sudah semakin terkendali, ada penyesuaian terhadap pendapatan juga. Lalu Pemda juga tidak tinggal diam, akan menggunakan dana transfer umum ya, DTU. Ini harusnya DTU terdiri dari DAU dan DBH ya. Dana transfer umum itu terdiri dari
dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Itu nanti 2% dari transfer umum atau DAU dan DBH akan langsung kita geser. Jadi nanti ada refocusing dinas-dinas 2% dari dana DAU dan DBH karena APBD kita ini sebagian dari DAU dan DBH selain dari PAD. Nah, yang dana dari DAU dan PAD-nya akan kita geser. Itu yang akan kita subsidi untuk sama-sama membayar selisih kenaikan harga BBM. Lanjut. Sebelum ke sini, sebenarnya masih ada 2 lagi selain BLT juga tadi dari DAU dan DBH, yaitu akan ada bantuan subsidi upah BSU. Nah, ini untuk para pekerja. Para pekerja tidak semua, tetapi pekerja yang punya upah minimumnya di bawah 3,5 juta. Se-Indonesia ada 16 juta pekerja yang upah minimumnya 3,5 juta, tapi juga syaratnya dia harus sudah terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Dia UMR upahnya di bawah 3,5 dan terdaftar di BPJS. Nah, untuk Kabupaten Bekasi saya dapat minta dinas dari Disnaker. Kalau mengacu pada, karena BSU ini pernah diberikan juga di tahun 2021 ketika pandemi COVID, itu jumlahnya 18.948 pekerja dari 208.088 pekerja yang diusulkan. Yang diusulkan tadi yang di bawah 3,5 upahnya dan terdaftar di BPJS. Nah, mudah-mudahan kita tetap di angka itu 18,5 atau ada kenaikan dan turun begitu. Soalnya kalau turun itu karena ternyata upahnya udah pada naik misalnya. Nah, itu akan disalurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan atas data-data dari Disnaker. 19.000 di BP 18.000. Ini selisihnya antara 2 sampai 3.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan luar negeri, Pertalite yang senilai Pertalite itu kalau di Thailand sudah 18.000, di Singapura sudah 30.000. Di Jerman hampir 50.000, 40 sekian rupiah per liternya. Karena memang mereka tidak ada subsidi-subsidian untuk BBM. Di kita ya masih ada subsidi, tapi tentu kemampuan negara terbatas. Nah, atas dasar itu, pertama pada para perangkat daerah, para camat, kepala desa, dan lurah, mohon disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa ini memang pilihan sulit bagi pemerintah, tapi ini pilihan terakhir. Kalau kita pertahankan subsidi itu tadi 70% larinya ke orang kaya. Maka subsidinya dikurangi, kita geserkan ke BLT, BSU, kemudian juga tadi subsidi untuk transportasi umum, sehingga nanti lebih kena sasaran sesuai dengan tujuan dari subsidi itu adalah membantu yang lemah. Oleh karena itu mohon nanti masyarakat bisa memahami dan pemerintah tentu tidak tinggal diam, termasuk kita sampai di tingkat desa terus memberikan langkah. Nah, terkait dengan ini dampak berikutnya adalah inflasi, kenaikan harga-harga yang tidak terkendali. Nanti Pak Kapolres dan Pak Dandi juga akan menginstruksikan, didukung oleh Pak Kajari, Pak Ketua Dewan. Kita mengantisipasi adanya, biasanya begini, kalau harga-harga akan naik, ada penimbunan. Nah, di grosir, di mana ini, kalau di tingkat desa, kecamatan, betul-betul diawasi. Kalau ada segera laporkan ke aparat hukum untuk dilakukan tindakan, karena penimbunan ini yang akan mengacaukan harga akan naik tidak terkendali. Yang kedua, ketika terjadi kelangkaan barang-barang tertentu di desa sehingga harga naik, LPG jadi langka misalnya, ataupun beras, ataupun minyak yang lain, kebutuhan pokok. Nah ini kita, selain yang 4 tadi, kita juga dialokasikan BTT kita yang biasanya untuk bencana. Nanti setengahnya akan kita gunakan untuk mengantisipasi kenaikan harga ini berupa bisa operasi pasar atau bantuan transportasi. Misalnya ada kecamatan tertentu harga kebutuhan pokok tertentu mahal, telur atau minyak atau cabai rawit.
Nah itu nanti kita cari di mana yang masih murah di kecamatan atau bahkan di luar kabupaten, kita sewa truknya dan sebagainya, kita jual atau penuhi kebutuhan di kecamatan yang tiba-tiba harganya naik. Nah hal itu yang akan kita kerjakan melalui BPT juga. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Haji Heri Ramadan, Bapak Ketua DPRD yang mewakili di sini, Pak Wakil Ketua, terima kasih, Pak Dandim, Pak Kasari, Pak Ketua KPU, Pak Bawaslu, Pak Sekda, dan rekan semuanya, kemudian Abdesi serta semua krunya. Tapi mohon maaf Pak Bupati, saya mau curhat sedikit Pak ya. Dengan Abdesi ini, mungkin Abdesi agak nyaman untuk ketemu saya pada hari ini, karena belum bisa melakukan pembalasan 3-2. Pak bulannya masih kalah Pak. Masih kalah 3-2, jadi ya latihan dulu lah ya. Untuk Abdesi latihan dulu, nanti kalau sudah baru boleh mengundang lagi. Karena kita juga banyak undangan Pak hari ini. Kalau Persib itu nyewa Luis Milla, ya paling enggak Abdesi sewa Luis dulu bensinnya. Boleh saya buka dengan pantun ini agak jam-jam berapa ini? Burung merpati terbang tinggi, meskipun tinggi tetap akan kembali. Walaupun BBM naik tinggi, Bekasi makin berani. Baik, langsung saja. Saya mau izin Pak Bupati, memang tadi sedianya kan kita agak ngobrol lebih lama dengan Pak Dandim dipanggil ke Jakarta untuk menyikapi situasi ini. Situasi Kamtimas kita pada hari ini langsung pada slide kedua, dinamikanya sangat multi ancaman. Dan ini juga menjadi bagian dari kita semua, sehingga sebagai 3 pilar ya tadi dari TNI, Polri, dan perangkat desa, kita mempunyai peran dan tugas fungsi yang sama saat untuk menghadapi ini. Lanjut saja. Saya hanya bicara 2 slide saja dari 50 slide yang saya siapkan. Ya, ini perspektif ancamannya. Kenaikan BBM tentu tidak terjadi pada saat ini saja. Siapapun yang pernah menjabat Presiden Republik Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit untuk mengambil keputusan yang tidak nyaman untuk masyarakat dan untuk situasi secara umum. Mulai dari kenaikan BBM yang kemudian itu berdampak pada kontingensi sosial kalau itu terjadi, dan ini mungkin terencana gitu ya, tidak terencana. Kita semua mengkhawatirkan kejadian tanggal 6 besok, kemudian tanggal 7 itu masih mungkin agak lunak, tanggal 13 dan tanggal 24. Ya, mungkin yang pintar meramal tanggal coba tanggalnya agak disama-samakan, barangkali bisa dilunakkan. Nah, kemudian ada juga memang aspek-aspek, kemudian ini karena faktornya juga tonton politik dijadikan sebuah atmosfer untuk menanamkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah maupun kebijakannya. Hari ini juga kita masih berhadapan dengan COVID, kalau saudara mencapai COVID yang itu masih menjadi bagian dari kita. Mudah-mudahan ini semakin kesini semakin baik. Kemudian ancaman terorisme, kemarin kami dengan Dandim, kemudian kita punya satu kilang, satu sumur di daerah Kebelan, kita juga ke sana. Kemudian penjarahan ini juga bisa saja terjadi, baik terhadap anak saya jelaskan objek-objek yang kemudian merawan dari tempat penjarahan. Dan yang paling masif hari ini adalah yang tahun-tahun kemarin presiden sebelumnya belum mengalami ini, adalah tentang berita hoax dan provokasi melalui media sosial. Nah, itu menjadi bagian dari kita. Ada kades yang nggak punya handphone? Kalau enggak, saya kasih aja. Saya rasa nggak ada. Babin Kamtimas, Babinsa juga nggak ada yang pegang handphone. Dan itu menjadi sarana menjadi kekuatan, tapi juga menjadi satu titik lemah gitu ya, untuk membangun sebuah peradaban sosial saat ini. Maka yang paling penting dari semua flyer, semua informasi yang berada di ruang sosial ini, media sosial, paling penting adalah mari kita berbicara di medsos. Bapak-bapak, ibu-ibu harus menjadi agen peradaban sosial baru yang sangat dinamis dan sangat konstruktif. Jadikan itu sebagai sebuah cara untuk
mengedukasi masyarakatnya dengan lebih baik lagi. Jangan takut melawan juga dengan informasi-informasi yang baik. Kalau kata orang, sebetulnya tidak ada kejahatan, yang ada adalah orang baik yang tidak mau, yang dia melihat kejahatan. Maka mari kita memperkaya diri dengan literasi. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan literasi yang diberikan kebijakan oleh kebijakan pemerintah, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian meningkatnya kriminalitas, ya, dan beberapa hari ini dalam minggu ini setidaknya ini juga menjadi bagian dari kita, begal, kemudian perampasan, pencurian. Nah, nanti kalau semakin daya beli masyarakat turun, maka juga ini mungkin akan meningkat. Tetapi tadi pemerintah waktu itu sudah sampaikan mempunyai prediksi dan mempunyai konsep-konsep dalam penguatan daya beli, baik dengan bantuan-bantuan sosial langsung maupun bantuan usaha, kemudian yang disalurkan oleh pemerintah daerah, melangsungkan kehidupan perekonomian. Dan kemudian karena pemerintah juga mendorong dari sektor daya beli, maka Babinsa, Babinkamtibmas tolong didukung kebijakan-kebijakan kepala desa, bukan tolong nih, harus didukung kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan-bantuan lebih tepat sasaran. Yang pertama adalah SPBU, itu pasti. Kalau sudah terjadi kenaikan BBM ini, orang nggak tahu siapa pemilik SPBU, kemudian apa peran SPBU hanya sebagai operator, tetapi yang tahu SPBU jual minyak mahal, gitu kan? Maka ya ribut-ribut yang sudah terjadi di daerah luar Jawa, Sulawesi dan sebagainya, kemudian berawal dari antrian yang panjang, dari pura-pura nggak tahu kalau harganya sudah naik, gitu kan? Itu jadi persoalan. Maka ini tolong diantisipasi. Penjagaan pada SPBU sampai dengan situasi normal, rekan-rekan Kapolsek tolong dilakukan. Lalu kendaraan tangki penyaluran BBM harus tahu kapan tangki itu mengisi di SPBU, harus tahu, sehingga dijauhkan dari titik-titik unjuk rasa. Lalu pusat pemerintahan ini juga besok juga ada unjuk rasa yang sudah mengajukan dari unsur buruh di Pemda ya Pak Alin ya, itu di depan sini Pak Dandim udah kalau mulai unjuk rasa, kantor saya lewatnya hanya bisa muter. Nah ini Pak Dandim juga punya persoalan kalau Pemda di unjuk rasa. Nah DPRD dan Pemda itu nanti mungkin komunikasi lebih lanjut bisa menerima karena memang ini luapan aspirasi. Lalu kawasan industri, ya 8 kawasan industri yang menjadi sektor pendorong ekonomi paling masif di Kabupaten Bekasi dan Indonesia ini harus kita jamin keamanannya. Jalur Pantura, kemudian jalur jalan tol, kemudian unsurnya ada serikat pekerja dan universitas. Hari ini yang mengikuti dirasa di Jakarta itu dari UPB, Universitas Pelita Bangsa, kemudian besok lagi ada dari Panca Sakti, ada beberapa universitas di kita akan melakukan unjuk rasa. Saya rasa hanya 2 slide itu yang saya sampaikan, tapi pada intinya bahwa kita sambut kebijakan pemerintah ini dengan kesiapan kita untuk melakukan antisipasi dan kemudian menyaring betul apa yang menjadi reaksi sosial. Resistensi masyarakat harus kita tangkap lebih awal untuk mendasari solusi lebih baik. Saya rasa saya yakin dengan kebersamaan kepala desa, Babinsa dan Babinkamtibmas, mudah-mudahan Bekasi akan semakin aman, nyaman, dan keberkahan buat kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembali merapatkan barisan 3 pilar untuk tetap memberikan kondusivitas, meskipun ada sekarang kebijakan pemerintah yang tentunya kurang menguntungkan bagi masyarakat, tetapi kalau kita berjalan tadi harusnya bisa dipahami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.